Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang negara, pasar, dan civil society. Nah, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk melanjutkan materi tersebut. Selanjutnya, salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban dari zaman yang tidak beradab hingga zaman yang beradab, sehingga tampak jelas kita sampai hari ini sudah bisa berpakaian secara rapi. Tampak jelas kaum hawa juga sudah bisa berkerudung, itu karena keberadabannya. Baiklah kawan-kawanku, teman-teman seperjuangan yang masih solid, yang masih semangat dalam mengikuti kajian ini. Pada kesempatan ini pemateri kita adalah Kakanda Wahidin, sarjana ekonomi, selaku pembina dalam Madrasah Filsafat Institute ini. Tidak mengurang waktu, jadi materi sebelumnya kita sudah membahas, pemateri sudah membahas pada bagian negara, pasar, dan civil society, di mana negara itu bicara keseluruhan yang mempunyai syarat-syaratnya negara. Jadi ada beberapa syarat negara, ada syarat wilayah, ada syarat pemerintahan, ada syarat rakyat, ada syarat pengakuan atau secara administrasi, deklarasi. Selanjutnya bicara pasar itu, dan kemarin kita bicara hukum, di mana hukum pasar itu tidak diatur oleh negara. Lalu civil society, barangkali teman-teman sudah masih mengingatnya, civil society itu bicara manusianya, di mana dalam satu negara tujuannya untuk membentuk masyarakat yang civil society ini, yaitu masyarakat yang madani. Kemarin juga sempat disentuh oleh pemateri soal keadilan, di mana keadilan secara filosofis itu ada keadilan dalam arti keseimbangan, ada keadilan dalam arti persamaan, ada keadilan. Dan kemarin juga disentuh masalah perbedaan apa keadilan dan apa berbuat baik. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa buka di channel YouTube, itu sudah di-upload semua dan dibagi-bagi bagian-bagian daripada keadilan itu. Selanjutnya, tidak mengurangi waktu, supaya kita langsung mendengarkan kelanjutan dari materi negara, pasar, dan civil society. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada pemateri. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan saya apresiasi semangat teman-teman yang masih mau mengikuti kajian, dan lebih-lebih kepada teman-teman tergabung dalam lembaga kajian logika dan filsafat Madrasah Filsafat Institute. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kajian kita kemarin kaitan dengan pembahasan negara, pasar, dan civil society, di mana pada pertemuan pertama saya sudah mengantarkan teman-teman pada pandangan awal atau pengantar awal teman-teman yang berkenaan dengan apa itu negara, pasar, dan civil society, dan hubungan ketiga item yang kita bahas itu bagaimana dan apa keterkaitannya. Pada pertemuan pertama saya sudah sampaikan sebagai catatan referensi pemahaman teman-teman, maka hal-hal awal yang bersifat teoritis saya sengaja sampaikan dulu pada teman-teman,
Dan kebetulan pembahasan kita kemarin itu sampai pada sebenarnya kita sudah masuk pada klarifikasi tema kita itu mau bahas apa sebenarnya. Saya sempat antar, makanya saya singgung pembahasan tentang keadilan, bagaimana negara itu menciptakan keadilan untuk masyarakat, bagaimana negara itu berhadapan dengan sistem pasar yang secara alamiah dia tidak diatur dan diintervensi oleh kekuatan dan aturan manapun. Pasar itu satu arena yang bebas, di mana pasar itu dengan sendirinya akan menentukan hukum-hukumnya sendiri. Nah, sedangkan dalam menciptakan peradaban kemanusiaan yang kita sebut civil society kemarin, bagaimana peran negara dalam mensejahterakan masyarakatnya pada aspek ekonomi dan sosial yang kita sebut dengan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Saya rasa kita sudah sampai pada pembahasan itu kemarin. Insya Allah pada kesempatan ini mudah-mudahan kita punya cukup waktu. Saya akan coba memaparkan kepada teman-teman kaitan dengan 3 pandangan dunia atau 3 ideologi dunia yang bicara tentang apa itu keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam menjawab kesejahteraan masyarakat. Nah, 3 pandangan dunia yang menawarkan konsep keadilan pada aspek sosial dan ekonomi. Untuk memantapkan kajian kita tentang telaah negara, pasar, dan civil society gitu. Gitu. 3 pandangan dunia ya, 3 pandangan dunia atau ideologi. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita bicara itu 3 pandangan atau konsep ideologi dunia dalam menjawab kesejahteraan sosial, yaitu pada aspek ekonomi dan sosial. Kira-kira mana pandangan dunia atau ideologi yang pantas atau yang mesti dipakai, atau minimal konsumsi pengetahuan kita sebagai catatan referensi kita itu kita setidaknya memiliki pemahaman bahwa inilah pandangan dunia, inilah ideologi yang bisa memberikan keadilan pada manusia. Inilah bisa memberikan kesejahteraan ekonomi pada manusia, itu maksudnya. Nah, 3 pandangan dunia atau ideologi itu kita tidak asing bagi kita ya. Yang sering kita dengar itu kapitalisme, sosialis, dan Islam. Ini 3 pandangan gitu. Karena 3 ideologi besar dunia ini bicara, dia bicara persoalan manusia. Dia punya tawaran untuk kemaslahatan, atau dia punya tawaran untuk kesejahteraan hidup manusia pada aspek sosial dan ekonomi. Maka kita akan coba bahas. Nah, karena di pertemuan pertama kita sampai pada klarifikasi membahas tentang, saya sudah sampai mengantarkan teman-teman tentang definisi awal atau pemahaman dasar yang berkenaan dengan apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kejoliman, dan keadilan dalam perspektif ekonomi dan sosial itu seperti apa, saya sampaikan pada pertemuan pertama ya. Nah, makanya pada kesempatan ini sebelum saya bicara ini, kita coba klarifikasi dulu persoalan keadilan. Kita klarifikasi dulu. Klarifikasi yang saya maksud di sini karena begini, nanti dalam membahas 3 pandangan atau 3 ideologi dunia ini ada 2 persoalan yang kita hadapi nanti. Persoalan yang kita hadapi maksud saya ini ketika membahas tentang keadilan pada aspek ekonomi dan sosial, kadang ideologi 3 pandangan ini ada yang objektif dan ada yang subjektif menilai. Nah, gitu. Nah, gitu. Makanya saya mau klarifikasi dulu, keadilan ini apakah dia adalah persoalan empiris ataukah persoalan filosofis? Biar jelas kita membahas nanti. Kita klarifikasi dulu apakah keadilan itu adalah hal-hal yang diukur secara empiris ataukah dia fenomena filosofis itu. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya buat analogi seperti begini dulu. Nah, ya begini saya. Nah, contoh. Tadi ya, apa keadilan? Apakah dia fenomena empiris
ataukah dia fenomena filosofis? Karena takutnya begini, ketika nanti dalam pembahasan misalnya kita ajukan pandangan bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, misalnya kita perhadapkan pertanyaan itu pada satu ideologi, nah tentu harapannya makmur, sejahtera, adil. Nah tentu pertanyaan yang akan dihadapi adalah adil itu seperti bagaimana. Nah gitu, makanya kita klarifikasi dulu, apakah keadilan itu adalah fenomena empiris atau filosofis gitu. Misal begini, untuk menguatkan ini misalnya kajian filsafat, misalnya kajian filsafat, fisika, dan ilmu matematika. Nah, saya analogikan begini. Ini gelas ini ya. Misalnya ilmu filsafat ketika dia bicara gelas ini, filsafat bicara gelas ini dari sisi adanya. Maksudnya gelas ini ada atau tidak ada. Itu kalau wilayah kajian filsafat. Dia bicara ada atau tidak ada ini gelas. Nah, kalau wilayah kajian fisika, dia bicara gelas ini unsurnya apa saja. Dia terbuat dari apa saja. Itu maksudnya. Nah, kalau wilayah kajian matematika, dia bicara volume gelas ini berapa gitu. Maksudnya kita mau tempatkan satu pembahasan itu pada tempatnya. Anda boleh ketika Anda bicara wilayah garapan ilmu filsafat, Anda gunakan pendekatan fisika. Anda boleh Anda ketika ilmu matematika bicara, Anda garap lewat ilmu fisika. Anda boleh. Ya begini, tidak bisa kemudian ilmu fisika bicara tentang berapa ini volume gelas, tidak bisa. Begitu. Itu wilayah kajiannya ilmu matematika. Anda boleh ilmu matematika bicara gelas ini atau ada atau tidak ada. Itu wilayah kajiannya ilmu filsafat. Makanya kita bedah dulu, apakah keadilan ini persoalan empiris atau filosofis gitu. Biar jelas kita membahas nanti. Nah, sekarang saya mulai contohkan dengan pertanyaan. Misalnya saya ajukan 2 pertanyaan begini. Nah, misal ada pertanyaan begini. Nanti saya kaitkan pada negara pertanyaannya. Saya contoh begini. Pertanyaan pertama, saya buat 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa harapan Anda? Apa harapan Anda terhadap kondisi Anak Anda. kesehatan anak Anda? Nah, ini 2 pertanyaan, tolong perhatikan. Untuk membedakan loh. Mana persoalan empiris dan mana persoalan filosofis. Nah, dalam menghadapi 2 pertanyaan ini, ya kan, ada pertanyaan yang ketika dijawab, Anda tidak boleh melibatkan ideologi Anda atau pemahaman Anda. Maksudnya Anda tidak boleh subjektif, Anda harus objektif. Dan ada pertanyaan juga dalam menjawab, Anda baru bisa menggunakan pemahaman Anda, memasukkan ideologi Anda, keyakinan Anda, atau subjektivitas Anda. Begitu. Nah, begitu. Misal, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Nah, dalam menjawab ini, dalam menjawab pertanyaan pertama, ya kan, Anda tidak boleh gunakan ideologi Anda tidak boleh gunakan subjektivitas Anda boleh. Ya begini, menurut agama saya, Anda boleh begitu. Nah, menurut ideologi saya atau menurut keyakinan saya, Anda tidak boleh ketika berhadapan dengan pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Ketika berhadapan dengan pertanyaan ini, Anda tidak boleh melibatkan subjektivitas Anda dalam menjawab. Anda tidak boleh menggunakan paham dan keyakinan Anda, begitu maksudnya. Misalnya menurut agama saya, ya kan? Anda tidak boleh gitu. Anak saya baik-baik saja, tidak boleh, gitu. Atau menurut kapitalisme, tidak boleh itu. Nah, berhadapan dengan pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Ya kan? Dalam ini sepenuhnya Anda harus serahkan. Pertanyaan ini sepenuhnya Anda dalam menjawab itu sepenuhnya Anda serahkan pada ahlinya.
ahlinya. Nah, yaitu dokter. Nah, gitu. Jadi dalam menjawab pertanyaan pertama, Anda sepenuhnya harus menyerahkan pada dokter yang menjawab. Dokter manapun, mau dokter Islam, dokter Nasrani, dokter ateis, bahkan dokter Yahudi pun, dalam menjawab pertanyaan ini sama. Mereka akan menjawab berdasarkan diagnosa mereka akan menjawab sama. Kecuali dari masing-masing dokter ini beda alatnya. Beda termometer kah, beda diagnosa, baru dia beda. Tetapi selama alatnya sama, ya kan, pengetahuan mereka sama, menggunakan pendekatan medis berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, berdasarkan pengalaman kerja mereka akan jawab sama. Ketika dihadapkan dengan satu pasien, gitu. Bagaimana kondisi kesehatan anak Anda, maka ini wilayahnya orang medis yang akan jawab. Makanya saya bilang, dokter manapun yang menjawab pertanyaan ini, mau dokter kapitalis, mau dokter sosialis, dokter Islam, Yahudi, Nasrani, ateis sekalipun sama dalam menjawab. Karena diagnosa yang dipakai sama, kecuali beda alat. Gitu. Makanya dalam menghadapi pertanyaan pertama, Anda serahkan pada ahlinya, berdasarkan objektivitas. Nah, ini. Nah, sekarang, pertanyaan kedua, apa harapan Anda terhadap kondisinya? Pada pertanyaan kedua, Anda baru bisa menggunakan subjektivitas Anda dalam menjawab. Baru ideologi Anda bisa dilibatkan dalam menjawab pertanyaan ini. Baru keyakinan Anda, pemahaman Anda bisa dilibatkan ketika menjawab pertanyaan dua. Misal, kalau orang Islam yang menjawab pertanyaan, misal Anda seorang Islam yang menjawab, ya, apa harapan Anda terhadap kondisinya? Mungkin sebagai orang Islam, Anda menjawab, kalau anak saya sehat, saya harap anak saya nanti bisa menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ya kan? Itu Anda berhak menjawab ini, melibatkan keyakinan ideologi Anda. Ya, kalau kapitalis menjawab, anak saya nanti mudah-mudahan jadi pengusaha, orang yang sukses mengumpulkan modal. Ya, ketika berhadapan dengan pertanyaan kedua, Anda baru bisa melibatkan subjektivitas Anda. Anda baru bisa melibatkan pemahaman dan keyakinan Anda. Ini ketika berhadapan dengan pertanyaan kedua, Anda baru bisa melibatkan subjektivitas, gitu. Kenapa? Di kajian pertama, kalau saya tidak salah, di kajian-kajian sebelumnya yang kita lewati, saya pernah sampaikan bahwa manusia itu tergantung pandangan dunianya. Bahwa pandangan dunia orang itu berbeda-beda dalam memahami sesuatu. Karena pandangan dunia itu berbeda-beda memahami sesuatu, maka pandangan itu sangat subjektif. Saya pernah sampaikan di materi kajian awal itu, saya pernah sampaikan di materi kebenaran universal, bicara tentang pandangan dunia. Gitu. Tergantung epistemologi apa yang dia pakai dalam pandangan dunia. Kalau epistemologinya indra, maka realitas itu akan dipandang hanya sebagai materi saja, gitu. Nah, gitu. Saya pernah sampaikan di kajian sebelumnya. Oke, sekarang begini. Nah, ini contoh. Nah, saya rubah pertanyaannya, ya. Nah, sekarang. Sama konteks pertanyaan. Sekarang saya rubah begini. Nah, misal, bagaimana kondisi masyarakat Anda? Ya kan? Bagaimana kondisi masyarakat Anda? Gitu. Saya rubah pertanyaannya. Di konteks pertanyaan, bagaimana kondisi masyarakat Anda? Nah, atau begini, bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Anda? Nah, gitu. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Anda? Nah, misal jawabannya, oh sangat makmur, ya kan? Makmur, sejahtera, tentram. Nah, ini sebutlah ini jawaban. Nah, untuk dalam menjawab pertanyaan ini, Anda tidak boleh melibatkan subjektivitas Anda. Anda tidak boleh melibatkan
pahaman Anda, keyakinan atau ideologi Anda, tetapi Anda harus berusaha objektif berdasarkan data real di lapangan, bahwa masyarakat Anda yang sejahtera berapa, angka penganggurannya berapa, yang bekerja berapa, ya gitu, income per kapitalnya berapa. Nah, dalam menjawab pertanyaan pertama, Anda harus objektif berdasarkan data masyarakat Anda. Maka kalau begitu, ini wilayahnya orang ekonomi yang akan jawab. Nah, bagaimana keadaan kondisi masyarakat suatu negara, bagaimana keadaannya, sejahtera, makmur, itu akan diukur dengan data statistik di lapangan. Anda tidak boleh libatkan agama Anda, pandangan dunia Anda dalam menjawab pertanyaan ini. Misal Anda seorang presiden, Anda seorang pemimpin, ketika ditanya bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Anda, sejauh yang bisa Anda jawab, ya makmur, tentram, sejahtera. Nah, ketika makmur, sejahtera itu bagaimana? Maka Anda perlu data objektif. Nah, gitu. Anda boleh jawab, menurut keyakinan saya, masyarakat saya sejahtera. Anda bisa begitu. Karena dia bicara data. Gitu, ya. Nah, makanya ketika berhadapan dengan pertanyaan ini, gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nah, saya antar dulu Anda untuk memahami bahwa mana persoalan filosofis dan persoalan empiris. Ini persoalan empiris loh. Anda harus objektif, real dalam menjawab ini. Tidak boleh bohong. Makanya Anda harus presentasi data. Inilah persoalan empiris. Sama dengan pertanyaan pertama tadi, bagaimana kondisi kesehatan anak A. Anda itu persoalan empiris. Nah, bagaimana harapan Anda ya terhadap kondisi ini, baru bicara filosofis yang tidak bisa diukur dengan materi, melainkan dia melibatkan keyakinan. Maka keadilan itu tidak mampu diukur dengan persoalan empiris, karena dia bukan persoalan empiris, dia fenomena filosofis gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa harapan Anda, ya gitu ya, sama, apa harapan Anda terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Anda? Nah, ini persoalan filosofis. Kalau begini pertanyaannya, apa harapan Anda terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Anda? Ya kan? Nah, gitu. Dalam menjawab pertanyaan kedua ini, baru Anda bisa melibatkan subjektivitas Anda. Ya kan? Baru Anda bisa melibatkan keyakinan Anda, baru Anda bisa melibatkan pahaman Anda, ideologi Anda. Itu baru Anda bisa ketika masuk pertanyaan kedua. Apa harapan Anda terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial masyarakat Anda? Dalam menjawab pertanyaan ini, seseorang sangat dipengaruhi oleh subjektivitasnya. Nah, subjektivitas dia. Nah, dalam menjawab pertanyaan kedua, dia tidak bicara objektif. Ini sangat subjektivitas dalam menjawab. Nah, karena dia sangat subjektivitas dalam menjawab pertanyaan ini, maka masing-masing subjektivitas itu beda pandangan dunia, beda pemahaman, beda pengetahuan. Nah, ini akan kita beda nanti, kita bahas satu-satu gitu. Nah, sekarang sangat subjektivitas. Sebutlah pertanyaan begini, apa harapan Anda terhadap, misalnya harapan Anda, saya ingin harapannya kondisi sosial ekonomi masyarakat saya adil. Nah, gitu. Harapannya adil. Nah, makmur saja. Pertanyaannya, adil itu seperti bagaimana? Nah, ini masalah. Nah, kita ketika misal ini jawabannya adil. Ya, harapannya adil secara ekonomi dan sosial. Nah, kita bertanya, adil itu seperti bagaimana? Nah, itu katanya. Nah, kalau sudah berhadapan adil itu seperti bagaimana? Makanya ini maksudnya subjektivitas Anda lah yang menjawab. Maksudnya pandangan Anda, pengetahuan Anda dalam menjelaskan bagaimana adil itulah yang akan berhadapan dengan pertanyaan bagaimana adil itu seperti bagaimana. Nah, disinilah Anda melibatkan ideologi dan pengetahuan Anda dalam menjawab. Gitu. Adil itu seperti bagaimana? Nah, gitu. Nah, mungkin begitu saya mengklarifikasi persoalan empiris dan persoalan filosofis. Nah, gitu.
Makanya adil itu bukan fenomena empiris, dia persoalan fenomena filosofis. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut, mari saya ajak Anda sedikit mulai memahami kapitalisme. Kita bicara dari kapitalisme. Nah, gitu. Oke, sebelum saya lanjut dari beberapa yang saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau mau komplain lah. Tidak apa-apa, silakan komplain. Saya sering ingatkan teman-teman, jangan takut komplain. Ya, saya akan terima komplain Anda, yang penting Anda punya argumentasi. Gitu. Dan dalam kajian kita, jangan langsung menyimpulkan salah atau benar, tapi selalulah minta klarifikasi dulu. Ya, jangan langsung Anda, oh itu salah, ini benar. Nah, sebaiknya minta dulu klarifikasi, karena dalam forum diskusi kajian kita punya etika. Nah, sebelum menghukumi seseorang dengan salah benar, selalu minta klarifikasi. Nah, saya selalu bilang jangan takut komplain, ya kan gitu. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi atau yang dirasa kurang atau tidak dipahami, boleh teman-teman sampaikan pertanyaan sebelum saya lanjut. Atau yang merasa ada yang tidak dipahami dalam kajian ini, silakan tanyakan dulu sebelum saya mulai masuk ke kapitalisme. Silakan. Tidak usah takut, kita diskusi saja. Yo, apakah ada itu pertanyaan? Dari beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri tadi, apakah masih ada yang membuat teman-teman itu bingung atau bagaimana? Jangan takut bicara. Ya, atau di kajian sebelumnya mungkin Anda tidak sempat bertanya lah. Silakan bertanya saja, Anda usah takut. Jadi di sini bukan fokusnya Anda hanya mendengarkan, tapi saya juga mau tahu sejauh mana Anda menangkap pembahasan, Anda memahami kajian gitu. Ya, silakan. Izin, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin masih sedikit kurang paham gitu, pada persoalan sejahtera dan makmur. Apakah itu masuk dalam ranah empiris atau filosofi? Seperti itu. Oke, begini dia. Misalnya gini, sejahtera. Nah, sejahtera ini sendiri, kalau kita tanya sejahtera itu bagaimana, ya kan? Tentu Anda harus menjelaskan. Misalnya pertanyaan, sejahtera itu bagaimana, ya gitu. Nah, dalam menjawab sejahtera itu bagaimana, ya kan, ini melibatkan pemahaman Anda, ya gitu. Nah, kalau dihadapkan dengan pertanyaan begini, bagaimana, apakah kondisi masyarakat Anda sejahtera? Maka ketika pertanyaan itu dihadapi, dia fenomena empiris. Ya kan? Karena dalam menjawab apakah kondisi masyarakat Anda sejahtera, Anda boleh melibatkan subjektivitas Anda dalam menjawab. Anda butuh data di lapangan, data penganggurannya, pendapatan masyarakat bagaimana. Anda butuh data dalam menjawab itu. Nah, maka kalau sejahtera itu sendiri, maka dia bukan persoalan empiris, dia fenomena filosofis. Sama dengan makmur, bahagia. Itu hal-hal yang tidak bisa Anda ukur secara materi. Nah, sedangkan pada konteks bukan hal-hal yang empiris. Nah, mereka ketika diperhadapkan dengan persoalan empiris, Anda hanya bicara fakta, pembuktiannya saja. Nah, saya coba hadirkan dua pertanyaan tadi, ya, pada konteks sejahtera ini. Misal begini, persoalan empirisnya, apakah masyarakat Anda sejahtera atau tidak? Ya, fenomena empirisnya, Anda harus menunjukkan fakta di lapangan, yaitu Anda ajukan data. Data masyarakat Anda, apakah lebih banyak sejahtera atau tidak sejahtera? Gitu. Anda butuh data. Nah,
ketika dihadapkan dengan pertanyaan lain, sejahtera itu bagaimana? Nah, ini melibatkan pemahaman Anda. Ini melibatkan konsep Anda. Nah, ketika melibatkan pemahaman dan konsep Anda, itu wilayah kajiannya filosofis. Karena dia hanya bicara pandangan Anda, pemahaman Anda, maka dia wilayah filosofis. Nah, tetapi ketika bicara bagaimana sejahtera itu secara empiris, maka Anda akan menunjukkan bukti. Data statistik di lapangan masyarakat itu yang sudah kerja berapa, yang pengangguran berapa. Anda harus tunjukkan dengan bukti. Ketika pertanyaannya, apakah masyarakat Anda sejahtera atau tidak? Anda tidak boleh jawab pakai pemahaman Anda. Anda tidak boleh jawab menurut agama saya, menurut keyakinan saya, menurut saya. Anda harus menjelaskan data, bukti real, ya kan? Data. Tuh. Nah, kalau pertanyaannya sejahtera itu bagaimana, harus Anda bisa libatkan subjektivitas Anda dalam menjawab, karena itu sudah ranah filosofis. Gitu. Nah, setiap persoalan filosofis kalau kita kaji, yaitu kita akan mempersoalkan pandangan dunianya, gitu. Maksudnya pengetahuannya yang kita persoalkan. Gitu. Kalau persoalan empiris, kita akan bicara fakta. Kita bicara hal-hal yang bersifat materi. Gitu. Misal begini. Nah, misal begini, saya kuatkan lagi. Satu contoh. Miskin ya. Saya miskin. Nah, miskin dan kaya lah. Nah, miskin dan kaya. Gitu. Ukuran orang dikatakan miskin secara material apabila, ya kan, dia tidak, apabila kebutuhan materinya tidak tercukupi atau kurang. Nah, kaya dalam kajian empiris apabila dia terpenuhi kebutuhan materi. Tetapi secara filosofis, kalau kita mau jawab, miskin itu adalah yang tidak memberi pada yang lain. Kaya secara filosofis adalah yang selalu memberi pada yang lain. Karena setiap yang memberi dia punya. Nah, itu secara filosofis. Gitu. Nah, dalam secara fenomena empirisnya, ukuran miskin kaya adalah kepemilikan materi. Tapi secara filosofis Anda tidak bisa lihat berdasarkan kepemilikan materi. Tetapi miskin itu secara filosofis adalah yang tidak memberi pada yang lain. Kenapa dia tidak memberi pada yang lain? Karena dia tidak punya. Nah, kaya secara filosofis adalah yang selalu memberi pada yang lain. Kenapa dia selalu memberi? Karena dia punya. Nah, itu secara filosofis. Nah, beda begitu. Ya, saya kembalikan kalau masih ada yang mau tanggapi atau yang mau bertanya. Gimana, Saudara Presiden? Bisa dipahami? Sedikit bertanya, Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya petik dari penjelasan tadi bahwa yang berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kondisi anak Anda. Kondisi kesehatan anak Anda. Kesehatan anak Anda. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, jadi tadi kan bahwasanya tidak dijelaskan oleh orang tuanya sendiri maupun dirinya sendiri, ideologinya sendiri. Nah, kenapa ditanyakan dengan dokter Yahudi maupun kapitalis kan tadi? Oke ya. Ya begitu. Itu ya. Nah, tadi saya buat dua persoalan ya. Misalnya, misalnya keluarga A ya, keluarga A ini punya anak sakit, ya kan? Makanya pertanyaan pertama tadi, ya kan, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda, ya kan? Maka yang berhak menjawab pertanyaan itu harus yang ahlinya, ya gitu. Harus orang medis yang menjawab, ya kan? Karena bagaimana kondisi kesehatan anak Anda, ya kan? Orang tua tidak berhak menjawab pertanyaan itu. Dia tidak boleh menjawab karena bukan ahlinya.
kecuali dia dokter. Nah, dalam menjawab sekalipun kondisi dia harus melakukan diagnosa dulu. Ya kan, diagnosa. Maka saya bilang tadi, mau dokter manapun, mau dokter Islam, Nasrani, Yahudi sebagai contoh ya. Ya kan, dokter manapun ketika dalam menjawab pertanyaan pertama bagaimana kondisi kesehatan, mereka akan sama menjawab. Ketika diagnosa yang dilakukan itu sama. Misal anak Anda penyakit malaria, misal begitu. Nah, sampainya dokter pada kesimpulan penyakit malaria tentu melewati proses diagnosa. Makanya dokter manapun ya kan akan sama menjawab malaria berdasarkan diagnosa yang sama, karena berdasarkan keahlian dan pengalaman serta alat-alat yang dipakai. Kalau beda jawabannya, nah, itu kesalahan diagnosa atau alatnya yang salah. Yang jelas kalau sama alatnya sama akan menjawab. Ya kan? Nah, orang tua itu berhak menjawab ketika dokter bertanya bagaimana harapan Anda terhadap kondisi anak Anda. Itu baru melibatkan subjektivitas orang tua. Baru orang tua bisa jawab. Kalau orang tuanya misalnya orang kapitalis, nah, tentu dia akan jawab mungkin harapan saya jika anak saya sehat, anak saya menjadi pengusaha yang bisa kumpulkan modal. Kalau dia ustadz, harapan saya dia menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Ini subjektif. Tidak boleh misalnya dia menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan Anda? Menurut keyakinan saya, menurut agama, tidak boleh. Ya kan? Anda harus murni serahkan pada ahlinya dalam menjawab pertanyaan pertama. Ya, ahlinya jelas, orang medis, dokter. Ya. Dan sebelum menjawab, mereka harus melakukan diagnosa. Makanya dokter manapun akan sama menjawab, tergantung pada diagnosa. Gitu. Maka saya bedah dua pertanyaan. Dalam pertanyaan pertama itu fenomenanya fenomena empiris. Karena diagnosa yang harus dilakukan dulu. Nah, pertanyaan kedua itu berhubungan dengan fenomena filosofis. Karena dia menyangkut harapannya. Harapan itu muncul atas dasar pemahamannya atau pengetahuannya. Berdasarkan keyakinannya. Gitu. Bukan pertanyaan tadi, kenapa harus dokter? Bukan. Itu hanya sebagai analogi saya. Bahwa dalam diagnosa dokter itu sama dalam mentesis, dalam melakukan diagnosa penyakit. Coba kumpulkan dokter sedunia. Uji saja pada satu orang yang sakit. Mereka akan sama menjawab berdasarkan diagnosa yang sama. Gitu. Sama, mereka akan sama menjawab. Tetapi ketika berhadapan dengan pertanyaan kedua, itu bukan lagi wilayahnya dokter, wilayahnya keyakinan, wilayahnya pemahaman yang akan jawab gitu. Karena dokter atau medis sudah tidak berhak menjawab harapan kesehatan orang gitu. Itu maksudnya. Jadi gimana, Ramdan? Ada lagi? Sebelum dilanjutkan oleh pemateri, barangkali ada yang masih janggal di pikiran teman-teman. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kajian yang sebelumnya, Ya. Yang kemarin itu kita sempat membahas mengenai negara, yang membahas dasar-dasar dari negara. Ya, apa syarat-syarat terbentuknya negara dan apa filosofi negara, arti dari kata negara itu. Jadi pertanyaan Adinda, hentikan baru lanjut berdiskusi. Ideologi mana dari ketiga ideologi yang dipaparkan oleh Kakanda pemateri tadi yang mempunyai konsep tentang negara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena masih semangat kita sampai malam. Tadi kita jeda karena hujan dan
istirahat sholat maghrib juga. Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang terakhir tadi dari saudara Junaidin, itu akan dibahas lebih tuntas oleh pemateri, karena kurang lebih pertanyaannya itu mengenai bagaimana kapitalis, sosialis, dan Islam ini melihat keadilan itu. Nah, terkait dengan klarifikasi masalah persoalan itu empiris atau filosofis, barangkali itu sudah jelas, atau kalaupun masih ada pertanyaan boleh diajukan. Jadi apabila pertanyaan itu akan dilihat pada jenis pertanyaan dia. Kalau jenis pertanyaannya itu bagaimana keadaan anak Anda, bagaimana keadaan kesehatan anak Anda, itu tidak boleh kita itu tidak punya hak orang tua untuk menjawab. Kalaupun orang tua menjawab, itu akan lebih pada orang tua mendengar dari dokter. Berdasarkan kata dokter, anak saya begini gitu. Karena semuanya akan dikembalikan pada ahlinya. Beda halnya itu berarti soalnya soal empiris. Kenapa empiris? Teman-teman barangkali sudah tahu maksud apa empiris. Empiris itu sesuatu yang dapat kita lihat. Dapat kita, itu masuk pada eksperimen. Maka kalau masuk pada eksperimen, semuanya itu yang material, dia indera. Makanya pemateri tadi sempat mensinggung bahwa itu tergantung bagaimana alatnya. Kalaupun berbeda hasil daripada dokter sebagai ahli, barangkali alatnya yang berbeda, barangkali diagnosanya yang berbeda. Karena semua akan dilihat pada pengetahuannya, sumbernya indrawi dia. Sebagaimana yang dijelaskan pada buku-buku itu, kalau sesuatu yang eksperimental dia pastinya konkret, dia bahas yang konkret saja. Jadi begitu masalah empiris itu. Seperti pertanyaan yang siapa tadi, saudara Ramdan itu begitu ya. Dia kalau orang tuanya bukan tidak berhak, dia berhak menjawab, tapi atas penjelasan dokter, sehingga dia menjawab, oh begini anak saya berdasarkan kata dokter. Tidak boleh dia katakan berdasarkan saya, tidak boleh, karena itu ahlinya dokter. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah itu, baru kita menurut saya melibatkan dirinya, sebagai subjektivitas dirinya. Apakah harapan Anda? Karena menyangkut harapan itu, dia akan melihat diri seseorang. Harapan saya bagaimana negara ini, apa harapan saya tentang negara ini? Maka harapan saya adil. Adilnya seperti apa gitu. Semua akan dilibatkan pada ideologi masing-masing individu. Itu barangkali yang sudah dijelaskan. Kalaupun masih ada pertanyaan, boleh teman-teman bertanya sebelum pemateri melanjutkan pada sesi ideologi dunia. Di mana ideologi dunia nanti itu akan ada 3. Kita bahas akan dibahas oleh pemateri satu persatu. Sekarang akan dibahas kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Kalau nggak ada bisa dilanjutkan. Ya, oke. Baik teman-teman. Jadi sesuai yang saya sampaikan dari awal, kita coba memahami sesuatu atau masalah itu, alangkah baiknya kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, baik yang bersifat pengetahuan, itu hal-hal yang bersifat material gitu. Jadi kalau bahasanya saya, sesuatu itu baik apabila kita serahkan pada ahlinya gitu. Kalau kekacauan, ketidakadilan itu terjadi ketika kita serahkan sesuatu, kita tempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau kita serahkan persoalan bukan pada ahlinya gitu. Kalau sesuatu ditempatkan pada tempatnya atau persoalan ditangani oleh ahlinya, ya, maka saya meyakini hasilnya baik begitu. Nah sekarang kapitalis, mari teman-teman saya antar Anda untuk memahami. Jadi kapitalis ini sebenarnya dia muncul karena kesadaran beragama sebenarnya, kesadaran eskatologi, kesadaran beragama sebenarnya. Jadi dalam keyakinan
orang Nasrani, ya kan, ada yang namanya Nasrani Kaltinis. Jadi di kajian sebelumnya saya pernah bahas ini. Jadi bagi teman-teman yang ikut kajian dari awal, saya pernah bahas ini, apa maksud Nasrani Kaltinis ini. Jadi dalam keyakinan orang-orang Nasrani Kaltinis, gitu, dia punya keyakinan begini. Jadi dalam Nasrani Kaltinis, agama Nasrani, ada yang disebut kelompok Kaltinis. Mereka punya kesadaran eskatologi. Mereka punya kesadaran eskatologi. Jadi eskatologi ini adalah satu kesadaran atau kecenderungan pada hari akhir. Maksudnya keyakinan agama yang membahas tentang bagaimana kehidupan sesudah mati manusia. Dalam keyakinan agama Nasrani di kelompok Kaltinis gitu, ada kesadaran eskatologi seperti begini, bahwa surga dan neraka itu tidak ditentukan. Tidak ditentukan dari awal dalam keyakinan orang-orang Nasrani Kaltinis. Jadi surga dan neraka itu kemudian ditentukan di dunia. Bisa ditentukan. Pada dasarnya, pada awalnya itu tidak ditentukan. Surga dan neraka itu tidak ditentukan. Yang menentukan surga dan neraka itu ditentukan di dunia. Di dunia. Maksudnya begini, ditentukan di dunia. Bahwa dalam keyakinan Nasrani Kaltinis, mereka percaya bahwa surga itu identik dengan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian atau makmur. Dan neraka itu identik dengan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, itu juga yang dipakai kemudian nanti oleh salah satu tokoh yang menolak agama, Karl Marx, pernah referensi ini juga yang dipakai nanti dalam menggiring perjuangan kelas itu. Nanti kita bahas di sosialisnya. Nah, sekarang karena surga dan neraka itu tidak ditentukan dari awal, karena ditentukan di dunia, maka dalam keyakinan Nasrani Kaltinis itu mereka harus sukses di dunia. Harus sukses di dunia. Nah, begini, kalau di dunia mereka sukses, mereka kaya, itu adalah ukuran bahwa mereka akan masuk surga. Nah, kalau miskin di dunia, menderita, tidak punya apa-apa, pokoknya kere lah begitu. Serba kekurangan, itu indikator mereka akan masuk neraka. Maka berdasarkan motivasi ini, dalam keyakinan Nasrani Kaltinis, mereka membentuk yang namanya tiga rukun atau semacam rukun iman lah, di 3 rukun. Bahwa yang pertama, orang-orang Nasrani Kaltinis, ya kan, mereka punya keyakinan atau spirit hidupnya harus sukses. Ya, harus sukses di dunia. Yang kedua, hidup suhud. Hidup suhud atau irit. Hidup suhud atau irit yang dimaksud di sini adalah menunda pembelian kebutuhan yang tidak penting dari awal demi melakukan pembelian yang penting di kemudian hari. Baru yang ketiga, mereka punya misi. Misi ini yang disebut spirit agama. Spirit agama, bahwa mereka harus mensejahterakan anggota keluarga. Mereka harus mensejahterakan individu. Nanti saya akan bahas kenapa harus individu yang sejahterakan gitu. Ini dalam keyakinan orang-orang Nasrani Kaltinis gitu. Misalnya dalam keyakinan orang Cina itu meyakini ada sistem reinkarnasi gitu. Maksudnya saya akan ungkap di mana kapitalisme muncul. Nah, gitu. Cina itu meyakini, ada dalam keyakinan Cina ada spirit eskatologi bahwa setelah hidup di dunia ini mereka meyakini manusia akan melakukan reinkarnasi. Maka selama di dunia orang-orang Cina itu harus bagaimana mencari kekayaan dan kesuksesan sebanyak mungkin. Dan itu akan
kuburkan dengan harta, bahwa mereka meyakini setelah mereka mati mereka akan dibangkitkan reinkarnasi, mereka masih tetap memiliki modal. Makanya Anda jangan heran kalau orang Cina ketika kubur itu dikubur dengan harta gitu. Nah, spirit-spirit keagamaan sama, misalnya coba kita lihat pada kehidupan realitas, pada realitas kehidupan manusia. Kadang spirit-spirit masyarakat dalam meraih kesuksesan ekonomi itu kadang dimotivasi oleh spirit agama. Misalnya begini, karena tuntutan menaik haji, ya kan, bagaimana dia harus mendapatkan kekayaan. Itu spirit agama sebenarnya, kesadaran eskatologi gitu. Sama misal dalam kepercayaan Nasrani yang umum, misalnya pada Katolik, Protestan Katolik, ya kan. Untuk dalam kesadaran eskatologi mereka kan, mereka ada yang namanya penghapusan dosa gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan agama, mereka juga harus mapan secara ekonomi. Nah, ini kan sebenarnya ada spirit agama, kesadaran eskatologi gitu. Ada kesadaran eskatologi. Nah, sekarang begini. Nah, gitu. Jadi pada awalnya pada Nasrani Kaltinis tadi sebenarnya ada kesadaran eskatologi yang membuat mereka harus mendapatkan kesuksesan di dunia ini sebagai ukuran mereka akan sejahtera di akhirat. Nah, pada abad 14, pada abad ke-14 ketika pahaman empirisme John Locke merambat di Eropa sampai terciptanya revolusi Inggris, ya kan, sampai terjadi yang namanya revolusi pada Eropa dulu. Kemudian kesadaran beragama, kesadaran eskatologi pada manusia ini kemudian mulai ditinggalkan. Di mana empirisme begini. Pada mata kajian sebelumnya saya juga pernah sampaikan di mana pahaman empirisme John Locke ini menguasai peradaban Eropa, ya kan? Peradaban Eropa. Karena maksudnya Renaissance. Bagi mungkin yang pernah dengar baca sejarah Renaissance. Jadi kemunculan tokoh-tokoh pengetahuan gitu. Di mana pada hegemoni pahaman empiris ini kemudian menggiring manusia untuk meninggalkan kesadaran eskatologi. Karena pada masa itu dogma agama itu kemudian sangat mempengaruhi manusia, bahwa kebenaran itu tergantung pada titah gereja, tergantung pada dogma agama gitu. Kemudian muncul pada zaman Renaissance muncul perlawanan pengetahuan oleh para tokoh. Misalnya dua contoh, pada saat itu dogma gereja mengatakan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Kemudian ketika dilakukan penelitian oleh ilmuwan terbukti bumi sebagai menurut dogma gereja atau pemahaman kaum agamawan saat itu mengatakan bumi sebagai pusat tata surya. Kemudian ketika dilakukan penelitian oleh para tokoh pengetahuan, ternyata bukan bumi yang jadi pusat tata surya, ya kan, tapi matahari gitu. Kemudian di sisi lain dogma gereja juga mengatakan bumi itu datar. Kemudian Kopernikus melakukan penelitian dan menemukan ternyata bumi juga bulat. Nah, tentu saja para gerejawan pada masa itu memiliki rasa khawatir, bahaya, gitu. Memiliki kekhawatiran bahwa ini akan membahayakan eksistensi agama. Ketika para ilmuwan atau tokoh-tokoh pengetahuan kemudian pendapatnya bertentangan dengan pihak gereja, gitu. Makanya banyak tokoh-tokoh ilmuwan saat itu dibunuh, bahkan digantung hidup-hidup karena dogma gereja. Nah, kemudian
ketika pahaman tadi, pahaman empirisme sekian merambat sampai terciptanya revolusi industri, kemudian orang-orang yang memiliki kesadaran eskatologi, kesadaran agama mulai meninggalkan, mulai muncul krisis kepercayaan pada agama. Mereka kemudian mulai meninggalkan kesadaran agama dan mulai melihat realitas itu, mulai melihat realitas pada fakta yang terjadi, pada kondisi objektif di lapangan saja. Tidak lagi terkooptasi pada dogma agama. Gitu. Karena kondisi yang demikian pada saat itu, karena kondisi yang demikian, pengaruh pahaman empirismenya John Locke, kemudian Max Weber melakukan tesis. Max Weber berpendapat bahwa sebelumnya kapitalis itu muncul karena kesadaran eskatologi. Nah, dengan adanya epistemologi empirisme John Locke yang yang merasuki pikiran masyarakat Eropa saat itu, peradaban Eropa saat itu, kemudian meninggalkan kesadaran eskatologi, sehingga kesadaran eskatologi pada penganut agama Nasrani Calvinis tadi, yang dengan 3 rukun tadi, hidup irit, gitu, harus sukses dunia, berubah. Ya kan, berubah drastis. Mereka kemudian memiliki pemahaman begini. Maksudnya epistemologi orang-orang yang memiliki kesadaran eskatologi, kesadaran agama tadi berubah, gitu. Nah, mereka melihat bahwa manusia dan alam, itu baik. Nah, begini, mereka melihat manusia itu baik dan alam ini adalah bergerak secara mekanistik saja. Mereka melihat begitu. Itu. Coba perhatikan ya. Karena pengaruh pahaman empirisme John Locke yang merambat tadi, membuat para penganut agama saat itu meninggalkan kesadaran beragama atau kesadaran eskatologi tadi. Sehingga mereka melihat manusia dan alam ini dalam pendekatan epistemologi tidak lagi bergantung pada kesadaran eskatologi, gitu. Makanya epistemologi orang saat itu, karena telah dirasuki oleh pemahaman empirisme John Locke, mereka melihat manusia dan alam itu pada 2 persepsi. Pertama, mereka melihat manusia itu baik, ya kan? Manusia baik, dan yang kedua, mereka melihat alam semesta ini adalah satu mekanistik. Mereka melihat alam ini adalah fenomena yang alamiah dan bergerak secara mekanistik saja, ya kan? Gitu. Sehingga hal-hal yang bersifat materi, empiris, mereka anggap itu adalah persoalan-persoalan yang alamiah saja. Nah, gitu. Sekarang karena mereka melihat manusia itu baik, maka secara individual, manusia yang ada itu hanya secara individual. Tidak ada yang namanya manusia dalam manusia yang bermasyarakat. Manusia hanya dilihat pada aspek individual. Tidak ada manusia pada aspek masyarakat. Maksudnya pandangan dunianya mereka saat itu, ketika pahaman empiris merambat di Eropa saat itu, kesadaran beragama ditinggalkan, sehingga mereka melihat manusia itu baik, dan kebaikan manusia itu dilihat pada sisi individual saja, tidak dilihat pada sisi masyarakat. Mereka menganggap begini, mereka menganggap yang ada itu hanya individu, masyarakat itu tidak ada. Misalnya saya ambil salah satu teori Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa dalam teori sosialnya, bahwa yang ada itu hanyalah jiwa individual, jiwa masyarakat itu tidak ada, gitu. Bahwa sebelumnya yang ada itu jiwa individual, yaitu dengan keakuan seorang individual. Jiwa, ketika kita mengatakan aku, itu kita mau jelaskan jiwa
individual. Ketika kita menggunakan kata kami, kita mau jelaskan jiwa masyarakat. Nah, sesungguhnya jiwa masyarakat itu hanyalah topeng daripada jiwa individu, gitu. Makanya yang ada dalam pemahaman empirisme, manusia itu yang ada adalah eksistensi secara individual. Maka yang baik itu adalah individu. Nah, masyarakat itu hanyalah interpretasi daripada individu. Atau masyarakat itu hanyalah imajinasi atau fatamorgana daripada individu. Nah, makanya mereka hanya mengakui yang ada hanyalah individu. Nah, sekarang karena yang ada hanya individu, maka mensejahterakan atau membahagiakan individu sama dengan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Nah, gitu. Mensejahterakan individu, membahagiakan individu, mensukseskan individu sama dengan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Karena pandangan tadi bahwa yang ada hanyalah individu dan manusia itu baik. Maka baiknya manusia itu dilihat secara individual. Gitu. Nah, sekarang gitu. Makanya mereka hanya berfokus mensejahterakan individu. Nah, gitu. Bagaimana individu ini bisa disejahterakan? Nah, gitu. Individu itu harus sejahtera apabila individu itu diberi kebebasan. Itu dalam pemahaman empirisme. Mereka harus diberi kebebasan. Gitu. Karena sebelumnya individu ini yang akan memasuk keadilan pada individu ini tidak akan tercipta, dan keadilan itu dipasung pada individu karena individu tidak diberi kebebasan. Nah, maka untuk menciptakan keadilan pada individu baik secara sosial maupun ekonomi, individu ini harus diberi kebebasan. Karena hanya individu yang mereka lihat, maka harus diberi kebebasan. Nah, kebebasan seorang individu itu hanya akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Itu maksudnya. Maksudnya mereka melihat kebebasan pada individu itu hanya akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Maksudnya begini loh. Anda bebas melakukan apa saja. Misal sebut saya presiden. Saya sebut, silakan Anda kritik saya. Anda serang saya. Yang penting Anda tidak mengganggu kebebasan saya. Yang penting urusan makan minum Anda tidak ditanggung oleh saya. Gitu. Itu maksudnya. Selama Anda memiliki kebebasan, silakan Anda lakukan apa saja. Yang penting kebebasan Anda tidak mengganggu kebebasan yang lain. Nah, gitu. Itu kebebasan seperti begitu dilihat secara individual. Gitu. Nah, sehingga kesadaran eskatologi masyarakat orang-orang Nasrani Calvinis tadi berubah seperti itu. Tidak lagi berdasarkan kesadaran agama, tetapi kesadaran epistemologi. Karena karena pada saat itu hegemoni pahaman empiris merasuki Eropa, ditambah lagi dengan didukung lagi dengan masa Renaissance, itu kebangkitan pengetahuan, sehingga masyarakat perlahan-lahan mulai meninggalkan agama yang disebut dengan sekularisasi. Nanti kita bahas gitu. Nah, makanya menurut Mas Weber gitu, kapitalisme itu muncul dari sini, dari diberinya kebebasan secara individual. Nah, kebebasan secara individual ini dilihat pada 4 item. Maksudnya begini loh. Menurut pahaman kapitalisme, menurut mereka bahwa untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kebahagiaan secara ekonomi dan sosial, individu harus diberi kebebasan. Seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, kebebasan yang dimiliki oleh individu itu dilihat pada 4 aspek. Nah, maksudnya begini, kebebasan pada individu
baru tercipta keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi, supaya maksudnya individu ini harus memiliki kebebasan. Kebebasan itu dilihat pada 4 item. Ada 4 kebebasan yang harus dimiliki oleh individu supaya individu ini sejahtera, bisa mendapatkan keadilan dalam pengertian pada aspek sosial maupun ekonomi gitu. Ya, coba pahami ya. Maksudnya begini loh. Tadi bahwa individu itu harus diberi kebebasan. Nah, kebebasan pada individu itu dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, ya kan, itu yang kita bahas tadi, ya kan, kebebasan secara individual dalam artian bersikap. Mereka harus memiliki kebebasan dalam bersikap dan selama itu tidak melanggar kebebasan yang lain, maka sah-sah saja bagi seorang individu. Tadi dengan saya ungkapkan bahwa kebebasan pada individu selama hanya bisa dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Yang kedua, individu harus memiliki kebebasan dalam pendidikan. Kebebasan dalam aspek pendidikan. Nah, kebebasan dalam aspek pendidikan yang dimaksud adalah sekularisme. Bahwa dalam aspek pendidikan, individu tidak boleh, maksudnya dalam pendidikan tidak boleh ada unsur agama. Maksudnya agama dan eskatologi tidak boleh mengintervensi pendidikan. Kalau agama dan kesadaran eskatologi mengintervensi pendidikan, maka individu tidak memiliki kebebasan pendidikan. Sebab kenapa? Jika agama dimasukkan ke pendidikan, itu akan menghambat manusia untuk berproses, menghambat. Sebab tindakan yang diikuti oleh manusia nanti adalah tindakan agama, pengetahuan agama. Sehingga individu tidak memiliki kebebasan dalam berpendidikan. Dan akan menghambat pengetahuan manusia ketika agama dimasukkan dalam pendidikan. Maka kebebasan pendidikan itu menciptakan yang namanya sekularisme. Bahwa agama tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Itu maksudnya. Yang ketiga, kebebasan ekonomi. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi, individu juga harus memiliki yang namanya kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi di sini maksudnya begini loh. Ya kan? Bahwa seorang individu, ya kan, mereka memiliki pemahaman begini. Persoalan ekonomi itu tidak boleh diikat oleh aturan manapun. Nah, dalam urusan ekonomi, yang lebih besar atau yang kita sebut pasar, ya kan? Ya, dalam kebebasan ekonomi, pasar itu tidak boleh diikat oleh aturan manapun. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa membatasi hukum pasar. Maksudnya pemahaman mereka berdasarkan kebebasan secara ekonomi, bahwa pasar itu tidak boleh dibatasi oleh aturan manapun. Pasar itu harus bebas. Kenapa pasar itu harus bebas? Karena pasar ini adalah salah satu pasar adalah salah satu ruang yang bisa menciptakan hukum secara alamiah. Maksudnya begini, secara alamiah maksudnya bahwa pasar dengan sendirinya dia bisa menentukan aturannya. Maksudnya aturan yang dimaksud di situ adalah misalnya begini. Nah, ketika antara supply dan demand, ya kan? Misalnya begini, ketika supply barang itu banyak, maka dengan sendirinya harga barang di pasar akan turun, gitu. Ketika supply barang itu sedikit, dengan sendirinya juga hukum pasar akan mengatakan barang itulah langka dan harganya akan mahal, gitu. Nah, ini. Di sisi lain, pasar juga dalam menentukan harga tidak boleh ditentukan, diikat atau diatur oleh hukum manapun. Sebab pasar dengan sendirinya akan menentukan persaingan harga dan mengatur harga. Misalnya begini,
ada dua penjual pisang goreng. Nah, ketika penjual pisang goreng A kemudian menjual pisang goreng itu dengan harga 1.000, dengan sendirinya penjual pisang goreng B dan C juga akan menjual 1.000, ya kan? Dia akan menjual 1.000. Ketika ada satu yang menjual 11 lebih dari 1.000, maka orang akan lebih memilih yang 1.000. Itu hukum pasar yang tidak ditentukan oleh aturan manapun, dengan sendirinya pasar. Makanya pada aspek ekonomi, dalam pemahaman orang-orang kapitalis, kebebasan ekonomi itu adalah tidak boleh diintervensi, tidak boleh diikat oleh aturan manapun. Makanya pada praktek pasar, pasar itu adalah suatu zona yang dengan sendirinya bisa menentukan aturan. Nah, karena dengan sendirinya bisa menentukan aturan, jangan heran dalam pasar juga terjadi yang namanya praktek monopoli atau ekonomi liberal. Contoh begini, sebelum itu saya sampaikan dulu, ada satu teori begini. Dulu siapa lagi namanya, Adam Smith pertama melihat bahwa teori nilai. Dalam teori nilai Adam Smith, sebelum pahaman empirisme John Locke ini merambat Eropa, Adam Smith bicara tentang teori nilainya begini. Dia bicara begini. Untuk mendapatkan modal dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, Anda harus mengeluarkan modal yang sebesar-besarnya juga untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, gitu. Tetapi ketika pahaman empirisme merambat dan kesadaran eskatologi pada orang-orang Calvinis tadi mulai bergeser memahami realitas kehidupan manusia dan alam, Adam Smith kemudian bicara teori nilainya beda. Dia tidak lagi bicara mengeluarkan modal yang banyak untuk menarik keuntungan sebanyak-banyak. Dia sudah bicara dalam teori nilainya, dia bicara mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mengambil keuntungan atau untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kapitalis itu muncul di sini. Jadi, kesadaran eskatologi yang dipengaruhi oleh epistemologi empiris yang menciptakan, yang membuat pemahaman kapitalisme itu muncul, gitu, dengan teori nilai. Nah, makanya masyarakat yang memiliki kesadaran eskatologi mulai bergeser pada kesadaran epistemologi atau pandangan pengetahuan dunia. Nah, orang-orang Calvinis tadi yang kemudian memiliki spirit hidup sukses mengikuti cara pandang epistemologi dunia empiris itu, bahwa untuk sukses Anda harus mengeluarkan modal sedikit saja, ya kan? Dengan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahwa dalam praktek ekonomi melakukan monopoli, kemudian monopoli pasar, melakukan praktek ekonomi liberal itu sah-sah saja selama itu tidak mengganggu kebebasan individu yang lain. Makanya biasanya praktek pasar yang mereka terapkan begini. Ini yang menghancurkan orang-orang lemah ini. Ya begini. Dalam praktek pasar orang-orang kapitalis biasanya begini. Misalnya ketika masyarakat butuh spidol lah, ya kan, saya naruh butuh spidol. Nah, gini, spidol. Nah, misalnya ada satu penjual ini memiliki 3 spidol. Nah, gitu. Contoh ini, masyarakat sangat membutuhkan sekali spidol, gitu. Sangat membutuhkan spidol, gitu. Harga satu spidol yang ditawarkan di pasar sebut saja 10.000 satu, ya kan, 10.000. Nah, cara yang dipakai oleh orang-orang kapitalis dalam monopoli pasar itu, ya kan, karena spidol ini penting, ya kan, mereka bisa saja menghanguskan 2 spidol. Maksudnya mereka buang 2 spidol. Tetapi satu spidol mereka jual dengan harga 50, gitu. Karena kepentingan dan kebutuhan pasar, mau tidak mau spidol tetap dibeli dengan harga 50.000. Nah, pada logikanya
dia buang dulu 2 spidol, tinggal 1 spidol yang harus dibutuhkan. Dengan harga 50, orang tetap akan beli. Logikanya memang kita membuang untuk membuang 20.000, tetapi secara tidak langsung kita telah mengambil keuntungan 30. Begitu cara mereka melakukan monopoli. Dan itu dibenarkan dalam hukum ekonomi sekarang. Beda kalau dalam pemahaman Islam, beda ada yang istilah riba. Tidak ada istilah itu kalau dalam sistem pasar liberal, tidak ada. Gitu. Contoh lagi yang kedua misalnya begini. Misalnya pabrik rokok pabrik rokok lama ini dia sudah beroperasi lama. Muncul pabrik rokok baru yang mau menawarkan produk baru. Nah, oleh pabrik lama dia bisa saja menghancurkan produk rokok baru ini. Makanya begini, dia borong dulu semua produk rokok baru. Baru dia tawar di pasar dengan harga yang murah, gitu. Baru produk pabrik rokok lama karena promosi terus, dibeli terus, tidak diedarkan di pasar dan dijual murah dan dijual tinggi, gitu. Ya begini, pabrik baru mengeluarkan produk rokok harganya 5.000 satu bungkus. Oleh pabrik lama dia beli semua produk ini, lalu dia jual 10.000 di pasar. Nah, maksudnya dia buang dulu keuntungannya, dia rugi dulu. Tetapi dengan sendirinya pabrik rokok yang tidak laku ini karena diborong terus produknya, tapi dia lempar ke pasar dengan harga 10. Tentu saja rokok yang promosi baru ini jelas tidak diminati. Jelas dengan sendirinya masyarakat akan meninggalkan. Nah, sehingga mau tidak mau pabrik rokok baru ini juga akan gulung tikar, gitu. Jadi ini persaingan pasar yang dibenarkan dalam hukum ekonomi liberal. Jadi cara-cara kapitalis. Makanya Anda kalau dapat pada waktu Presiden Gus Dur pernah bilang begini. Gus Dur pernah sempat mau buat kebijakan yang fenomenal. Dia mau datangkan orang Yahudi di Indonesia. Kenapa? Karena orang Cina itu sulit ditandingi pada wilayah pasar. Nah, untuk meminimalisir hegemoni Cina terhadap pasar, harus ada pesaing ketat yang sama-sama bisa membuang dulu modal. Nah, maka Gus Dur dulu pernah mau datangkan orang Yahudi di Indonesia untuk menyaingi Cina, karena tidak mampu pribumi menyaingi. Gitu. Ya, cara kapitalis itu. Ketika mereka mau kuasai pasar, ya kan, mereka rela dulu membuang keuntungan. Maksudnya dia rugi. Tetapi ketika yang lainnya bangkrut, ya kan, mereka bebas menentukan harga karena sudah tidak ada saingan. Nah, itu dibenarkan karena kebebasan ekonomi. Makanya pasar itu tidak terikat oleh aturan manapun. Tidak ada. Dunia, bahkan skala dunia tidak berani mengintervensi pasar. Nah, coba lihat Cina loh. Nanti kita jelaskan di sosialis. Bagaimana juga nanti efeknya. Sekarang yang terakhir, individu itu harus memiliki kebebasan politik. Keempat terakhir, kebebasan politik. Ya. Nah, tentu saja kebebasan politik yang di sini yang dimaksud adalah demokrasi. Nah, saya mau bahas demokrasi liberalnya saja. Ini yang saya bahas demokrasi liberal ya, bukan demokrasi adopsi Indonesia sekarang, bukan. Nanti kita lihat. Jadi dalam kebebasan berpolitik mereka punya pemahaman begini, kapitalis punya pemahaman begini. Dalam kebebasan politik atau demokrasi, karena individu itu memiliki kebebasan dan kebebasan yang lainlah yang membatasi individu yang lain, maka ketika individu berbicara tentang kebenaran pada aspek hukum, itu tidak boleh melibatkan satu orang. Dia harus melibatkan banyak orang. Itu tidak boleh satu orang dilibatkan ketika bicara
demokrasi atau ketika bicara hukum, bicara kebenaran, tidak boleh satu orang dilibatkan. Semua orang harus dilibatkan dalam bicara kebenaran atau bicara hukum. Nah, pada bangsa Athena, pernah dengar bangsa Athena? Sejarah demokrasi. Pada bangsa Athena dulu, ya kan, semua orang dilibatkan. Semua orang dilibatkan ketika bicara kebenaran, ketika bicara aspirasi atau bicara hukum. Nah, gitu. Nah, karena pada saat itu populasi manusia itu masih sedikit, maka masih dimungkinkan ketika bicara semuanya diutus untuk bicara kebenaran. Nah, tetapi yang dipakai itu ukuran semua orang bicara kebenaran itu ukurannya itu bukanlah argumentasi, tetapi ukurannya adalah suara terbanyak, bukan argumentasi dia, suara terbanyak. Mana suara terbanyak itu yang dipakai dalam kebenaran, gitu. Dalam berdemokrasi bukan argumentasi. Anda mau bicara kualitas pengetahuan, Anda pakai suara terbanyak yang dipakai. Nah, sekarang karena populasi manusia sekarang bertambah, tidak memungkinkan lagi semua orang bicara kebenaran, maka digunakanlah sistem keterwakilan yang kita sebut dengan dewan. Digunakanlah sistem keterwakilan yang disebut dewan, gitu. Maka dalam kebebasan berpolitik, ya kan, dalam sistem keterwakilan itu tidak ada persoalan etika dalam berpolitik, tidak ada etika dan nilai dalam berpolitik. Kenapa etika dan nilai tidak boleh dimasukkan dalam berpolitik? Ya kan? Karena tadi ukuran kebenaran itu tidak bergantung pada argumentasi, bergantung pada suara terbanyak. Maka dengan sendirinya sistem keterwakilan yang ditawarkan karena populasi manusia sudah banyak, maka dalam sistem keterwakilan tidak menggunakan etika dan nilai dalam berdemokrasi. Ini saya bicara demokrasi liberal. Saya tidak bicara demokrasi Indonesia. Tetapi agak mirip-mirip kalau kita lihat prakteknya sekarang. Nah, kadang tidak menggunakan etika dan nilai dalam sistem keterwakilan. Nah, dalam sistem keterwakilan ini, disinilah kemudian orang menaruh harapan kaitan dengan persoalan kebenaran atau hak-hak yang diperjuangkan nanti ada pada keterwakilan. Maka produk keterwakilan dalam kebebasan politik pada demokrasi liberal, ya kan? Siapa yang memperjuangkan keterwakilannya, maka dialah yang bisa mendapatkan hak. Nah, sekarang misalnya begini. Nah, keterwakilan di sini untuk mewakili suara kebenaran itu akan ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah. Nah, musyawarah ya. Musyawarah itu yang disebut dengan undang atau hukum. Gitu. Nah, gitu. Tetapi pada prakteknya undang-undang dan hukum ini kebanyakan kita lihat bergantung pesanan. Istilah saya pesanan. Kenapa pesanan? Karena disinilah orang menaruh harapannya. Ya kan, keterwakilan ini. Karena tadi populasi manusia sudah dimungkinkan, maka diserahkan pada keterwakilan. Artinya siapa yang mau buat aturan, mau mendapatkan hak, dia harus menitip pesanannya lewat keterwakilan. Nah, misal kita lihat. Biasanya ini terjadi, biasanya ini dimanfaatkan oleh para investor dan orang-orang pemilik modal. Misalnya begini, dalam pasar, ya kan, misalnya dalam ruang ekonomi ada pasar tradisional. Nah, mereka mau dirikan mall ini, bagaimana caranya? Mereka buat undang-undang, mereka pesan undang-undang. Baru nanti undang-undang bicara, itu harus digusur, didirikan mall nanti. Sehingga pedagang-pedagang kecil tersingkirkan. Begitu caranya. Caranya mereka memesan, orang-orang kapitalis ini memesan gitu.
Ketika mereka mau dirikan Alfamart misalnya, minimarket, nah mereka ndak minta izin di masyarakat, tidak, mereka pesan undang-undangnya, aturannya, mereka main di aturan. Tuh. Karena sistem demokrasinya sudah menggunakan sistem keterwakilan, maka tidak penting etika dan nilai, gitu. Makanya dalam demokrasi liberal beberapa saya sering istilah yang dipakai itu kebanyakan undang-undang pesanan. Pesanan siapa? Para pemilik modal dan investor. Makanya jangan heran dalam sistem keterwakilan mereka rela mengeluarkan modal yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan suara keterwakilan. Tujuannya apa? Ya, untuk memesan aturan. Sehingga dengan memesan aturan yang dipesan mereka bebas menggunakan hak-hak atau hak-hak milik orang lain atau hak-hak orang banyak, mereka akan kelola secara individual. Kenapa? Karena tadi yang ada hanyalah individual, mensejahterakan individu sama dengan mensejahterakan masyarakat. Begitu. Jadi tidak penting etika dan nilai. Nah, kalau kita lihat dengan pola tadi justru tidak menciptakan keadilan secara ekonomi dan secara sosial. Kalau beritu praktek kebebasan yang ditawarkan oleh kapitalis, justru yang terjadi adalah ketidakadilan. Sebab nanti pada aspek ekonomi, pedagang-pedagang kecil itu kalah saing. Jelas mereka tidak mampu beli tempat. Jelas yang memenangkan itu adalah yang punya modal. Ya. Caranya tidak langsung rampas pada orang yang punya hak. Caranya pesan undang-undang. Gitu. Pesan undang-undang caranya. Mau membebaskan lahan, undang-undangnya dulu yang dibicarakan, gitu. Nah, makanya dari aspek ekonomi dan sosial sebenarnya kapitalis tidak menciptakan kesejahteraan, keadilan pada aspek ekonomi dan sosial. Justru ketidakadilan yang mereka ciptakan tidak ada. Justru cita-cita kesejahteraan manusia yang banyak manusia itu jauh karena yang dilihat adalah karena pada prinsip epistemologinya itu yang dilihat yang ada hanyalah individu. Tidak ada masyarakat gitu. Jadi mungkin itu dulu ya gambarannya. Ya, berikut. Ya karena sudah azan ini.